Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusanti Rahmatullah. Saya dari STE Nurul Falah Armole, Prodi PAI 4. Di sini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa topik yang telah ditugaskan kepada saya dan teman-teman saya mengenai tafsir Tarbawi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan peta konsep yang telah saya buat sendiri seperti ini. Sebelum itu saya mohon maaf karena jika peta konsepnya tidak jelas atau tidak dapat dibaca oleh yang menonton video ini, saya mohon maaf. Terus karena di sini tulisan saya yang agak sedikit berantakan, tapi saya sudah usahakan untuk dapat dibaca. Untuk itu saya mulai. Yang pertama akan menjelaskan mengenai penafsiran Al-Quran tentang konsep belajar dan mengajar. Nah, peta konsep yang telah saya buat ini, saya menerangkan dua ayat. Pertama tentang surah Al-Alaq dengan surah Al-Baqarah ayat 31. Pertama saya akan membaca surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, dalam penafsiran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di sini penafsirannya berkaitan dengan kewajiban belajar mengajar yang berbunyi, anak didik maupun pendidik haruslah mampu membaca dan mengkaji guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman, tetapi segala pemikiran itu tidak lepas dari akidah Islam. Sesuailah dengan Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi. Nah, lanjut topik yang kedua, yaitu tujuan pendidikan. Ini peta konsepnya. Di sini saya juga menerangkan dua ayat, yaitu surah Az-Zariyat ayat 56 dan surah Al-Imran ayat 137 dan 39. Az-Zariyat yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, sudah jelas sekali. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Bersangkutan dengan tujuan pendidikan, karena jika ditafsirkan, konsep ibadah ini ditafsirkan menyembah Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syariat Islam yang ditentukan. Nah, itulah dari tujuan pendidikan. Karena dari tujuan segala kita menuntut ilmu, terutama ilmu agama, agar kita beriman kepada Allah dan patuh secara total kepadanya.
Di situ penafsiran dari surah Az-Zariyat ayat 5-6 tadi. Dan ayat yang kedua di Quran surah Ali Imran ini tujuannya agar manusia dapat mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu pada ayat 138 ini. Nah, sudah jelas teman-teman. Jadi tujuan dari pendidikan ini yaitu agar kita lebih dekat kepada Allah, agar memperdalam segala pendidikan, terutama pendidikan dalam ilmu agama. Nah, dalam tujuan pendidikan ini terbagi lagi. Tujuannya itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Pertama, tujuan pendidikan jasmani, kedua rohani, ketiga akal, dan keempat sosial. Teman-teman bisa melihatnya lagi di buku ilmu pendidikan Islam. Dilanjutkan ke topik yang kedua, yaitu tentang subjek dan objek pendidikan. Nah, di sini ada bagian dari subjek itu apa? Nah, subjek itu adalah orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat. Dimaksud dengan subjek itu adalah yang memberikan pendidikan kepada peserta didik atau kepada anak. Nah, peserta didik dan anak itulah yang disebut dengan objek. Di sini saya menerangkan bahwa dalam Quran surah An-Nahl ayat 43 dan Quran surah An-Nisa ayat 170, teman-teman bisa melihat penerjemah dan artinya di Al-Quran. Nah, posisi siswa adalah objek, tetapi pada saat yang sama ia juga berperan sebagai subjek, sebab tugas guru tidak hanya menyampaikan bahan-bahan ajar kepada siswa, tetapi ia juga bertanggung jawab untuk sedapat mungkin mengembangkitkan minat dan motivasinya. Ini penafsiran dalam jika dikaitkan sumber pendidikannya dalam Quran surah An-Nahl ayat 43. Nah, kalau dalam Quran surah An-Nisa 170 ini menunjukkan bahwa yang menjadi objek pendidikan adalah seluruh manusia, baik yang muslim maupun non-muslim merupakan objek dakwah dan tarbiyah atau pendidikannya. Jadi kalau dalam surah Quran An-Nisa ini ayat 170, objek itu seluruh manusia, baik muslim maupun non-muslim, selagi dia menerima apa yang dijelaskan, apa yang diberitahukan, maka dialah sebagai objek jika subjeknya memberitahukannya. Nah, ini mengenai subjek dan objek pendidikan. Nah, dilanjutkan dengan poin keempat, yaitu pendidik. Nah, di sini di topik yang pendidik saya memakai ayat Al-Quran, Quran surah Al-Kahfi ayat 66. Teman-teman bisa melihat lagi penerjemah atau ayatnya di Al-Quran, karena saya tidak dapat membacakannya karena waktunya juga. Nah, di sini di ayat ini ditafsirkan bahwa orang tua, karena perkembangannya manusia ini dituntutkan dalam perkembangan yang semakin modern, jadi orang tua dalam situasi tertentu atau sehubung dengan bidang kajian tertentu tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pendidikan anaknya, maka disitulah orang tua membutuhkan orang lain atau disebut dengan guru atau hal lainnya. Nah, justru di sini orang tua benar-benar harus punya kemampuan dalam menyikapi perkembangan si anak. Walaupun orang tua sudah menitipkan kepada guru, orang tua juga harus memperhatikan si anak, karena banyaknya yang mereka temukan di luar sana mempengaruhi perkembangan moral, emosional, dan kematangan berpikir. Orang tua itu adalah kontrol sosial bagi anaknya. Jadi jangan sampai karena menitipkan kepada sekolah jadi lepas tangan, tidak memperhatikan anaknya lagi, itu salah. Nah, dalam pendidik ini terbagi menjadi 2 poin.
yaitu pendidik jabatan atau pendidik kodrat. Pendidik jabatan itu adalah guru yang sebagainya, dan kodrat mungkin teman-teman sudah terpikirkan, yaitu orang tua kita sendiri. Lanjut ke poin yang keempat, maksudnya yang kelima, yaitu peserta didik. Nah, di sini saya memakai Quran surah An-Nahl ayat 78. Nah, penafsirannya dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 ini, peserta didik itu adalah bahan mentah, karena di saat dilahirkannya nih, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi jelas dalam penafsirannya bahwa kita itu sangat mentah. Nah, dalam proses pendidikan itulah kita ditransformasikan menjadi lebih baik lagi. Maksudnya itu lebih mengarah pada perkembangan yang ada. Nah, hal ini sebagaimana dalam sabda Nabi yang berbunyi, tidaklah anak dilahirkan itu kecuali telah membawa fitrah atau kecenderungan untuk percaya kepada Allah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, Majusi. Semuanya tidak lepas dari peran orang tua. Jadi orang tua itu sangat berperan penting terhadap masa depan anaknya. Tidak apa-apa kita keras, tapi demi kebaikan anaknya di masa yang akan datang nanti. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi orang tua yang keras. Jangan pernah untuk memanjakan anak. Nah, di sini hal yang perlu diketahui pendidik itu baik orang tua ataupun guru, agar dapat menentukan sikap yang bertindak sesuai kebutuhan anaknya terbagi menjadi 3 poin, yaitu pengaruh lingkungan keluarga, pengaruh teman, dan pengaruh setan. Di sini saya dapatkan dari ilmu pendidikan Islam, dari buku itu. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Poin yang ke-6. Nah, dalam lingkungan pendidikan ini saya mengambil dari surah Al-Isra ayat 16 sampai 17. Nah, dalam lingkungan pendidikan ini penafsirannya, maksud ayat tersebut, maka kami menyuruh mereka berbuat ketaatan, lalu mereka melakukan keburukan sehingga mereka pun berhak mendapat siksa. Maksudnya dalam ayat tersebut itu menjelaskan bahwa jika suatu masyarakat itu melakukan sebuah kebejatan, maka hal-hal yang didapatnya juga kebejatan. Maksudnya jadi jika seorang peserta didik dalam lingkungan pendidikannya itu mendapat yang baik, maka dapat baik pula lah peserta didik itu, mendapat respon yang baik pula lah peserta didik itu. Dia itu jadi pengaruh positif ada, negatif ada, netral pun ada dalam lingkungan pendidikan. Ini dijelaskan dalam penafsiran ayat Al-Isra ayat 16-17 tadi. Nah, dalam lingkungan pendidikan ini peserta didik itu dapat pengaruh. Beberapa pengaruh itu terjelaskan pengaruh lingkungan keluarga, pengaruh teman, dan pengaruh-pengaruh lainnya lagi. Itu dalam lingkungan pendidikan. Dan selanjutnya yaitu materi pendidikan, poin yang ke-7. Nah, materi pendidikan ini saya mengambil dalam Quran An-Nisa ayat 36-37. Nah, penafsiran di sini kan di sini terbagi menjadi 3 macam dalam Quran An-Nisa, Quran surah An-Nisa ayat 36-37 tadi, yaitu beribadah kepada Allah, akidah tauhid, dan akhlak mulia. Nah, dalam materi pendidikan, hal yang paling utama yaitu adalah tentang ilmu agama. Setelah ilmu agama, kita harus berakhlak mulia atau beradab. Itu sangat penting, karena agama kita sangat menjunjung adab. Adab itu sangat penting. Kadang orang banyak menilai lebih baik beradab daripada berilmu tapi tidak beradab.
itu sangat betul sekali. Itu materi pendidikan. Harus lebih banyak-banyak memberi asupan kepada peserta didik itu tentang materi pendidikan agama. Tidak untuk kemungkinan tentang pendidikan umum, tapi karena agama itu untuk di akhirat kelak, jadi harus lebih banyakkan agamanya. Lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang metode pendidikan. Nah, di metode pendidikan ini saya memberikan 2 ayat, yaitu An-Nahl ayat 125 dengan Ali Imran ayat 104. Nah, di metode pendidikan ini banyak beberapa metode pendidikan, misalnya seperti yang penafsiran itu terbagi menjadi pendekatan tilawah atau pengajaran, pendekatan takziah atau penyucian, taklim, pendekatan taklim al-hikmah, yu'alim kuma'lam takunu ta'lamun, dan pendekatan islah. Itu dari Quran surah Ali Imran 104 tadi. Turunlah beberapa metode pendekatan. Nah, metode pendidikan ini penting karena bagi kita sebagai pendidik, jika tidak memiliki metode pendidikan, maka peserta didik tidak akan menerima apa yang kita sampaikan dengan baik, karena kita harus melihat situasinya. Jika kita sudah melihat situasi yang mana yang cocok untuk diberikan kepada ini, apakah metode cerita atau metode kisah atau metode ceramah ataupun metode diskusi. Nah, semua itu kita harus pelajari jika kita sebagai pendidik, karena disitulah seorang anak bisa menerima dengan baik apa yang kita berikan atau tidak bisa menerima dengan baik. Pendidik harus sangat tahu metode dalam pendidikan. Nah, lanjut ke topik yang ke-9, alat dan media pendidikan. Nah, di alat dan media pendidikan ini saya mendapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 dan Quran surah Al-Alaq ayat 4 dan 5. Nah, dalam penafsirannya ini memiliki 2 hal yang berbeda. Yang pertama, Quran surah Al-Ahzab ayat 21 ini dia ke non materinya, dan ke Quran surah Al-Alaq ayat 45 ini lebih ke materinya. Maksudnya apa? Nah, dalam alat dan media pendidikan terbagi menjadi 2. Non materi. Maksudnya non materi itu ialah, nah, karena Quran surah Al-Ahzab ayat 21 ini kan menerangkan tentang keteladanan Rasulullah. Kita harus meneladani sifat-sifat Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, perintah Rasulullah. Nah, itulah salah satu alat dan media. Alat dan media yang disebut dengan non materi. Nah, jelas. Nah, kalau dalam Quran surah Al-Alaq ayat 4 dan 5 yang berarti yang mengajar dengan pena dan mengajar manusia apa yang belum diketahuinya. Nah, ini lebih kepada bendanya. Benda seperti dia terbagi lagi beberapa poin yang sudah ditafsirkan tadi Quran surah Al-Alaq ini. Media tulis, benda-benda alam seperti hewan, manusia, tumbuhan, gambar yang diproyeksikan seperti video. Nah, dan selanjutnya ada audio recording, itu yang terakhir. Nah, alat dan media itulah yang terbagi menjadi 2, non materi dan materi. Terus materi selanjutnya yaitu tentang evaluasi pendidikan. Ini poin yang ke-10, topik yang ke-10. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui evaluasi pendidikan itu kan penilaian hasil akhir. Nah, dalam evaluasi pendidikan ini saya mengambil Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berarti, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, mengapa saya mengambil dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155? Pertama, karena saya menemukannya di Google Qurannya, karena dalam buku saya tidak menemukan surahnya itu. Nah, maksudnya itu apa? Evaluasi ini kan penilaian.
misal kita ujian, nah hasil ujian kita itulah diapakan menjadi evaluasi kita. Nah maksudnya jika dikaitkan dengan Quran surah Al-Baqarah ini, jika kita sudah diberi cobaan, diberikan musibah atau apapun, nah dengan kesabaran kita itulah, kesabaran itu kan membuahkan hasil yang baik, membuahkan hasil yang di kemudian hari tak kita sangka akan mendapatkan misalnya sebuah kebahagiaan yang luar biasa dari hasil sabar kita. Nah itulah hasil evaluasi penilaian kita. Nah di sini evaluasi pendidikan Islam terbagi beberapa poin dalam Quran tersebut, yaitu ada evaluasi formatif, evaluasi sumatif, diagnostik, dan penempatan. Itu bagian dari evaluasi pendidikan Islam yang saya dapat dalam ilmu pendidikan Islam, maksudnya buku dari Bukhari Umar, itu dari evaluasi pendidikan. Nah selanjutnya dalam poin yang ke-11 yaitu pendidikan keluarga. Nah pendidikan keluarga ini saya mengambil dalam Quran surah Al-Luqman ayat 13, teman-teman bisa melihatnya karena teman-teman pasti sudah pernah bahkan sering mendengar cerita tentang Luqman dengan anaknya. Nah di sini ditafsirkan bahwa orang tua itu sangat mengambil andil dalam pendidikan seorang anak, karena orang tualah yang pertama menjadi seorang pendidik bagi anaknya. Dari dia yang belum tahu apa-apa, belum pandai merangkak atau belum pandai berbicara, orang tualah yang menjadi awal pengajaran kepada seorang anaknya. Nah, di sini fungsi agama dalam pendidikan keluarga. Nah, fungsi agama. Pertama sebagai pemupuk solidaritas. Iya. Kedua, berfungsi sebagai edukatif. Ketiga, penyelamat. Ya, agama adalah penyelamat kita, bukan kepada anak aja, kepada orang tua. Semua manusia, agama itu adalah penyelamat bagi umatnya. Keempat, kontrol sosial. Orang tua agama itu, jika orang tua sudah memiliki ilmu agama, maka dia akan menjadi kontrol sosial kepada anaknya. Dan yang terakhir adalah berfungsi sebagai kreatif. Nah, dalam Quran surah Al-Luqman ayat 13 ini ada beberapa aspek pendidikan keluarga yang harus kita ketahui. Pertama, pendidikan agama. Kedua, pokok-pokok agama Islam. Ketiga, pendidikan akhlakul karimah. Dan keempat, pendidikan akidah Islamiyah. Disitulah pendidikan keluarga. Keluarga ini sangat penting. Jadi kita sebagai calon orang tua harus banyak menuntut ilmu agar mampu menyalurkan kepada anak kita kelak dan tidak menjerumuskannya kepada hal yang tidak baik. Selanjutnya pada pendidikan sekolah. Nah, ini poin ke-12, pendidikan sekolah ini saya mengambil dari Quran surah Al-An'am ayat 105. Bisa teman-teman lihat di Al-Quran. Nah, dalam pendidikan sekolah ini di sini sudah jelas dalam peta konsepnya bahwa sesuai makna ayat yang Quran surah Al-An'am ayat 105 tadi, relevansi ayat ini dengan pendidikan adalah bahwa kita dituntut untuk selalu dan banyak membaca dan juga belajar di lingkungan sekolah dalam rangka menuntut ilmu agar kita dapat mudah terpengaruh dan tidak sesat dalam jalan Allah dan beriman kepadanya. Karena di sekolah itu kan kita sudah pasti ada gurulah yang menuntun kita. Apa yang tidak kita tahu, apa yang tidak kita temukan dalam pendidikan keluarga ditemukan dalam sebuah pendidikan di sekolah. Sekolah sangat-sangat penting, pendidikan yang sangat penting selain dari keluarga, karena tidak sepenuhnya keluarga itu mampu memberikan segala pendidikannya. Terus
Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting sesudah keluarga. Semakin besarnya anak, semakin banyak kebutuhan termasuk memberikan pendidikan sekolah. Ya, sekolah termasuk dalam kebutuhan seorang anak pada zaman sekarang ini. Lanjut pada poin selanjutnya, yaitu pendidikan di masjid. Di sini saya tidak banyak yang saya jelaskan, yaitu tentang Quran surah Al-Jin ayat 18. Teman-teman bisa melihat, sesungguhnya masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Nah, pada masa Rasulullah, masjid bukan hanya dijadikan tempat sholat, tempat membaca Al-Quran, atau tempat berzikir, tapi juga dijadikan tempat bermusyawarah, tempat pendidikan. Itu pada zaman Rasulullah. Dan sudah pasti, jika sekarang ini pendidikannya di masjid, pasti mengenai lebih ditekankan kepada agamanya, ilmu agamanya. Maka itu banyak kadang kita melakukan halaqah misalnya liqah pada kaum wanita di masjid dengan menambah-nambah ilmu agama dan akidah kita, menguatkan iman kita. Terus selanjutnya yaitu tentang pendidikan lingkungan masyarakat. Ini poin ke-14. Nah, dalam pendidikan lingkungan masyarakat ini, lingkungan masyarakat itu kan sangat penting juga, karena anak cepat terpengaruh dari lingkungan sekitar, teman-teman sekitar, penduduk sekitar. Bagaimana penduduk sekitar itu bisa merubah sifat kita, bisa merubah keadaan kita. Nah, di sini peran masyarakat dalam pendidikan perspektif pendidikan Islam. Di sini terbagi menjadi revitalisasi, penguatan learning sosial, sudah itu menempati sifat yang aktif, mendorong dan mendukung dalam program pendidikan agama Islam dan mendirikan lembaga pendidikan agama yang berbasis mutu. Disinilah peran masyarakat dalam pendidikan. Nah, pendidikan dalam masyarakat sudah jelas dari peran masyarakat yang saya bacakan tadi. Kita lanjut saja ke poin yang 15, yaitu batas waktu pendidikan. Nah, di sini saya mengambil dalam Quran surah At-Taubah ayat 122. Di sini terjelaskan bahwa pendidikan itu sangat penting. Allah sangat menuntut kita untuk menuntut ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sampai pasti teman-teman sudah pernah dengar kata menuntut ilmu sampai ke negeri Cina kan. Nah, ini berkaitan dengan hadis Nabi yang berarti tuntutlah ilmu pengetahuan semenjak dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, di sini sudah jelas kan batas waktu pendidikannya itu dari kita lahir sampai kita meninggal. Jadi tidak ada waktu untuk tidak menuntut ilmu. Sampai ke masa kita sudah tua pun kita harus menuntut ilmu, yaitu dengan mengikut pengajian misalnya tauhid, tasawuf, itu tidak akan pernah lepas. Kita harus terus mengkaji ilmu-ilmu itu sampai kita tua. Terus yang terakhir tentang imbalan mengajar. Di sini saya mengambil Quran surah Al-An'am ayat 160. Nah, di sini imbalan mengajar itu yang ditafsirkan dalam Al-Quran itu tentang amal. Tentang amal, bahwa barang siapa yang berbuat amal baik, maka Allah akan membalas amal itu 10 kali lipat. Nah, sebaliknya jika kita melakukan kejahatan, Allah akan membalas dengan cukup kejahatan yang telah kita berbuat. Masya Allah kan, dari saat kita melakukan kebaikan, Allah memberikan 10 kali lipat kebaikan itu di akhirat kelak. Tapi kalau kejahatannya, kita melakukan kejahatan, secukup kejahatan yang kita lakukan aja, Allah memberikan balasan kepada kita.
Jadi nikmat mana lagi yang kita pungkiri sehingga kita mau melakukan hal-hal yang tidak Allah senangi. Kita semua masih sama-sama dalam memperbaiki diri ini. Nah, kembali ke imbalan mengajar. Di sini guru tidak ada larangan untuk guru tidak tentang menerima upah sesuai dengan amal yang sudah saya kaitkan tadi ke dalam imbalan mengajar. Nah, di sini ada beberapa imbalan dan keutamaan pengajaran ilmu. Pertama, mendapat ajru. Ajru itu upah. Di sini hadis tentang riwayat Ibnu Majah, bisa teman-teman cari. Terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ sudah terjelaskan dalam Al-Qur'an, bisa teman-teman cari Al-Mujadalah ayat 11. Terus masuk dalam kategori sebaik-baik umat, Ali Imran ayat 110. Jadi maka itu seorang pendidik itu pahalanya sangat besar. Selain dia mendapat gaji, dia juga mendapat pahala karena mentransferkan ilmu kepada seorang anak yang kelak ilmu itu bermanfaat pada masa depan anak itu pahala kita akan terus mengalir. Seperti itulah. Maka itu kita tidak boleh melawan kepada guru, sesalah apapun, sekesal apapun kepada guru ataupun kepada orang tua. Nah, itulah tadi 16 topik yang sudah saya bahas. Mohon maaf kepada teman-teman jika ada kekurangan dalam penyampaian saya tadi. Saya juga sama-sama belajar, masih sama-sama menuntut ilmu. Maaf jika ada kata yang salah atau pembacaan ayat tadi ada salah dalam penyebutannya atau dalam ilmu tajwidnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ulang lagi karena saya sama-sama masih belajar, masih menuntut ilmu. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semoga bisa mengambil apa yang saya jelaskan tadi. Saya Nursanti Rahmatullah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.